Kerusuhan besar mengguncang Los Angeles, Amerika Serikat. Ratusan orang ditangkap, militer dikerahkan, dan ketegangan politik yang makin memanas menjelang Pilpres Amerika Serikat 2025. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia, termasuk Indonesia. Inilah Sorot Viral. Tempat kamu mendapat sorotan mendalam dari peristiwa-peristiwa paling panas di dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena setiap kabar penting, pasti kita sorot. Kerusuhan pecah di Los Angeles, California, sejak Jumat. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan hebat hingga menyebabkan penangkapan massal. Hingga Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, setidaknya ratusan orang ditangkap. Kerusuhan pun belum juga usai dan merembet ke kota lain di California, bahkan protes kini menjalar ke Texas, New York bahkan Washington. Kronologi dan sebab. Kerusuhan dipicu oleh operasi penegakan hukum yang dilakukan ICE dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS, pada Jumat pagi di beberapa kawasan padat imigran seperti Garment District dan Compton. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap puluhan orang yang dituding menghalangi penegakan hukum. Aksi tersebut memicu gelombang protes di pusat kota Los Angeles. Demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah ricuh ketika aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan gas air mata dan peluru karet. Sejumlah kendaraan dibakar dan fasilitas umum dirusak, termasuk kendaraan otonom Waymo. Razia ini menciptakan ketakutan yang nyata di masyarakat, ujar Wali Kota Los Angeles Karen Bass, mengecam langkah pemerintah federal. Lebih detail disebut bahwa ICE menangkap 44 imigran ilegal Jumat dan sebanyak 77 imigran lainnya namun tak dirinci. Sementara itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Los Angeles melaporkan 2 WNI ikut diamankan dalam operasi tersebut. Mereka berinisial ESS, perempuan, 53 tahun, serta CT, laki-laki, 48 tahun. Pengerahan pasukan. Sementara itu, Presiden Donald Trump menanggapi kerusuhan dengan mengerahkan sekitar 4.000 personel militer. Mereka terdiri dari 2.000 anggota Garda Nasional dan 2.000 marinir. Langkah ini menuai kritik dari Gubernur California Gavin Newsom. Ia menyebut pengerahan pasukan dilakukan tanpa persetujuan negara bagian. Ini bukan soal keamanan. Ini soal ego presiden, kata Newsom dalam konferensi pers pada Senin. Pengiriman pasukan tanpa otorisasi negara bagian memicu kekhawatiran pelanggaran hukum federal. Ia merujuk potensi pelanggaran Post Comitatus Act yang membatasi peran militer dalam urusan sipil domestik. Dideportasi. Penggerebekan baru-baru ini merupakan bagian dari tujuan Presiden untuk memberlakukan operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Los Angeles, tempat lebih dari sepertiga penduduknya lahir di luar Amerika Serikat, telah menjadi target utama operasi. Melansir BBC, pada awal Mei, ICE mengumumkan telah menangkap 239 migran tidak berdokumen selama operasi selama seminggu di wilayah Los Angeles, karena penangkapan dan deportasi secara keseluruhan jauh di bawah ekspektasi Trump. Bulan berikutnya, Gedung Putih meningkatkan targetnya bagi pejabat ICE untuk melakukan setidaknya 3.000 penangkapan per hari. Pihak berwenang telah memperluas pencarian mereka hingga mencakup tempat kerja seperti restoran dan toko eceran. Kampanye deportasi yang ambisius tersebut mencakup pemindahan migran ke penjara besar di El Salvador, termasuk setidaknya 1 orang yang berada di Amerika Serikat secara legal. Dampak politik dan ekonomi.
Kerusuhan terjadi di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November tahun 2025. Langkah agresif pemerintahan Trump dinilai sebagai upaya memperkuat basis pemilih konservatif. Di sisi lain, kerusuhan juga menimbulkan kekhawatiran investor. Pasar properti di Los Angeles disebut-sebut tertekan, terutama di wilayah terdampak. Kehadiran militer di jalan-jalan utama dan pusat bisnis dinilai dapat mengganggu aktivitas ekonomi menjelang gelaran Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Ketegangan sosial dan politik bisa berdampak jangka panjang pada iklim investasi, ujar analis dari Morningstar Capital. Dari operasi imigrasi hingga bentrok berdarah, kerusuhan di Los Angeles bukan hanya masalah dalam negeri Amerika Serikat, tapi juga pertanda gejolak global yang tak bisa diabaikan. Bagaimana menurut kamu? Apakah tindakan pemerintah Amerika Serikat bisa dibenarkan, atau justru memperparah keadaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan sorotan viral berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Sorot Viral. Karena yang penting harus disorot.